Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, kedua guru pamong Bapak Waluyo dan Ibu Beatrix yang telah bergabung, dan juga Bapak Ibu mahasiswa PPG kelas I dan kelas J yang saya hormati. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan agenda pertemuan kita, yaitu review kelima ya, review kelima. Kita masih ada satu review lagi, review terakhir nanti, yaitu untuk proposal PTK. Nah, review kelima ini kita secara khusus akan membahas tentang tugas 10, LK10, yaitu rancangan atau desain modul P5 ya, penguatan profil proyek pelajar Pancasila. Sorry, kebalik ya. Penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, itu masih lupa-lupa ingat P5 itu ya. Nah, proyek itu sejatinya adalah dikerjakan oleh tim guru, begitu Bapak Ibu ya, oleh tim beberapa orang lintas mata pelajaran ya, lintas bidang ilmu. Maka kenapa Bapak Ibu pada tugas 10 ini tidak diminta membuat modul, tetapi hanya semacam rancangan ya. Karena untuk mengembangkan suatu modul yang utuh itu membutuhkan waktu ya, waktu pemikiran yang tidak sedikit dan tidak sebentar. Butuh proses yang panjang. Karena kalau dilihat JP-nya itu minimal untuk satu proyek saja itu bisa 80 JP sampai 100 JP untuk satu modul dia. Maka kalau dikerjakan dalam waktu 2 hari itu kok rasanya impossible, kecuali kalau kita kopas ya, copy paste sana sini, comot sana sini, itu memungkinkan. Tapi bukan itu yang kami harapkan ya, bukan hasil kopi sana kopi sini, tetapi Bapak Ibu memahami alurnya, itu yang lebih penting. Baik, untuk catatan modul yang LK10 ini, saya akan mulai dulu ya menyampaikan beberapa catatan dari saya selaku dosen. Lalu nanti saya berikan kesempatan kepada Pak Waluyo untuk menyampaikan cermatannya atas tugas LK10. Dan saya juga akan membacakan catatan-catatan dari kelas I. Baik, Bapak Ibu, saya sudah merangkum catatan-catatan dari kelas I maupun kelas J ya, yang saya ambil dari catatan yang ada di LMS. Nah, rata-rata pada umumnya sama catatannya. Ya, ada beberapa yang unik berbeda, tetapi secara umum itu kurang lebih catatannya sama. Ada yang bagus sekali, ada yang sedang, ada yang tidak sesuai sama sekali dengan apa yang kami harapkan atau kami instruksikan di pertemuan sebelumnya. Mungkin pada pertemuan hari Sabtu kali lalu, itu ada yang tidak ikut Vkon dan tidak melihat catatan, dan memang karena tidak direkam juga, akhirnya mengerjakan sesuai dengan apa yang dia pahami. Nah, itu ada seperti itu, lain sekali pekerjaannya. Nah, itu juga perlu menjadi catatan ya. Maka penting sekali jika tidak ikut Vkon, cobalah tanya teman-teman kemarin hasilnya bagaimana. Jangan ambil lurus-lurus dari LMS ya, karena di LMS itu sudah direvisi. Nah, catatan saya yang pertama tentang tema ya Bapak Ibu ya, tentang tema. Tema itu sebenarnya sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kemendikbud dalam hal ini, khusus untuk SD sendiri, untuk SMP dan SMA itu sudah ada tema-temanya. Jadi 95% sudah menggunakan tema yang ada. Bagus ya, terima kasih. Tetapi ada yang membuat tema sendiri. Nah, ini yang tidak pas. Kalau tema ya, tema sebaiknya menggunakan tema yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya, supaya ada keseragaman tema secara nasional ya, karena modul P5 ini agenda nasional. Jadi tema besar maksudnya ya, tema besar itu sebaiknya menggunakan tema yang berlaku secara nasional. Tema yang berlaku secara nasional itu apa? Ada banyak Bapak Ibu ya, yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu. Sebentar. Kalau kita lihat di panduan pengembangan proyek penguatan P5 yang dari Kementerian Agama maupun dari Permendikbud nomor 262 tahun 2022, tema-tema itu sudah ada, sudah ditetapkan. Jadi kita tinggal ikut saja, tidak usah buat tema baru. Nah, kalau untuk saya share screen dulu sebentar.
Nah, kalau untuk SMP dan SMA, temanya itu tema besarnya itu ada 8, ya. Nah, yang pertama hidup berkelanjutan, lalu kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raganya dan seterusnya. Ini tema besarnya. Kita bisa ambil saja dari sini, tidak usah buat tema baru. Nah, kalau kita mau mengkontekstualisasikan dengan kondisi sekolah kita, daerah kita masing-masing, kita turunkan dari tema ini menjadi subtema. Itu yang menjadi kewenangan dari masing-masing sekolah. Silakan. Nah, itu yang Bapak Ibu sudah buat, misalnya tentang masakan atau makanan tradisional, ya kan? Ada yang mengambil tentang motif kain tenun adat, ya, dan lain sebagainya. Itu namanya subtema kalau itu ya. Nah, itu silahkan. Ada juga yang membuatnya itu dibagi 3 ya. Saya lihat misalnya, saya juga lihat-lihat sedikit dari kelas I juga, saya sempat lihat tadi ya hasil pekerjaannya dari Bu Prapti ya. Bu Prapti itu dia meskipun tidak ada di LMS tapi dia kreatif menambahkan ada tema, ada subtema, ada judul proyek. Itu juga bisa, itu lebih bagus lagi. Jadi ada, kalau di LMS kan hanya di template itu kan hanya 2 Bapak Ibu ya. Tema dan subtema atau topik. Dari tema kita turunkan jadi subtema, dari subtema kalau mau tambah satu lagi judul proyeknya. Jadi spesifik judul seperti judul proposal atau judul skripsi begitu ya. Jadi ada tema, subtema, judul proyek. Itu lebih pas, lebih bagus sebenarnya. Tapi kalau mau tema dan subtema saja, dari tema langsung turunkan ke subtema topik juga tidak masalah. Nah, itu ya, jadi silahkan tentang tema ini penting. Nah, dalam pemilihan tema pun ya harus relevan dengan dimensi dan subelemen. Kalau dimensinya tentang berkebinekaan global, maka topik atau tema yang dipakai pun yang relevan dengan dimensi tersebut. Ada beberapa Bapak Ibu yang saya lihat misalnya topiknya tentang dia ambil temanya tentang bukan kearifan lokal, tentang makanan makanan daerah ya, makanan daerah. Ada beberapa yang saya lihat itu makanan daerah, tetapi dia ambil dimensinya itu tentang berkebinekaan global. Saya tidak sebut nama ya, yang saya ingat saja. Nah, misalnya dimensinya tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya tidak nyambung kan Bapak Ibu. Kalau misalnya dimensinya tentang ini tetapi kok temanya tentang makanan khas atau makanan daerah, ya nggak nyambung. Jadi kita harus bijak juga dalam memilih dimensi, elemen, subelemen, dan tema. Itu usahakan satu benang merah ya, atau istilahnya koheren, saling berkesinambungan atau berhubungan begitu ya. Itu catatan awal tentang pemilihan tema, subtema. Lalu rumusan tema juga Bapak Ibu, maksudnya subtema ya, saya maksudnya subtema. Rumusan subtema sebaiknya menggunakan kalimat yang positif. Ya, positif itu artinya yang baik gitu loh. Contoh, ada yang merumuskan subtemanya tentang, saya lupa ya, misalnya tentang perpecahan ya, tentang konflik dan perpecahan. Konotasinya negatif. Intinya ya, Bapak Ibu pasti sudah paham maksud saya ya. Jadi ada kalimat subtema yang konotasinya negatif. Itu tidak dibenarkan. Nah, itu yang tidak pas. Kalau kita membuat rumusan subtema ataupun judul proyek, usahakan menggunakan rumusan yang positif, yang memberikan nuansa positif, yang energik, begitu ya. Jangan judul saja kok sudah negatif thinking, itu nggak bagus. Itu. Tema dan subtema tidak sinkron, oke. Nah, template tidak mengikuti yang diberikan dosen, ini yang sudah saya sampaikan tadi ya. Mungkin ada yang kemarin tidak ikut Vicon, jadi akhirnya download template dari LMS. Kalau download dari LMS masih mending ya, tetapi ini ada template-nya kok baru sama sekali ini ya. Nggak tahu ambil dari mana, malah kesannya seperti modul ajar begitu. Nah, itu ya. Lalu cukup pilih satu dimensi per proyek ya. Boleh sih Bapak Ibu, kalau mau lintas dimensi juga boleh. Tetapi kemarin memang kami sarankan sebenarnya cukup satu dimensi saja. Tapi kalau mau lintas dimensi ya, boleh juga, tidak masalah. Kalau memang itu nanti sudah di lapangan, sudah diimplementasikan di lapangan. Kalau mau satu proyek itu beberapa dimensi juga oke, tetapi nanti konsekuensinya pasti JP-nya akan bertambah. Ya, karena kalau kita sudah mengambil dimensi lebih dari satu, otomatis ya pencapaian atau target fasenya akan bertambah, kan? CP-nya akan bertambah. Maka otomatis durasinya
akan JP-nya akan lebih banyak waktunya. Lalu subelemen belum sinkron dengan elemen dan dimensi. Nah, ini subelemen itu kan Bapak Ibu tinggal ambil lurus-lurus saja dari yang sudah saya share itu ya. Ini kan sudah dari Kementerian Pendidikan, dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan ini sudah menetapkan tentang dimensi, elemen, dan subelemen P5 ini pada kurikulum Merdeka. Jadi kalau kita mau ambil dimensi, contoh yang dimensi jangan ini terus. Dimensi kedua misalnya dimensi apa? Dimensi berkebinekaan global. Nah, dari dimensi ini kan sudah diturunkan menjadi elemen ya kan? Dari dimensi dipecah menjadi beberapa elemen ya. Misalnya elemen pertama itu mengenal dan menghargai budaya. Nah, satu elemen ini akan dipecah lagi, diturunkan lagi menjadi beberapa sub-elemen. Begitu kan? Nah, nanti tinggal ambil saja, sudah ada tabel matriksnya di sini. Nah, misalnya ini. Ini dimensi berkebinekaan global, elemen mengenal dan menghargai budaya, ada beberapa sub-elemen. Nah, ini tinggal ambil saja dari sini lalu modifikasi gitu ya. Artinya jangan terlalu lari jauh dari yang sudah ada. Kita boleh memodifikasi ya, mengkontekstualisasikan, tapi juga jangan terlalu ekstrim begitu Bapak Ibu. Lalu rumusan tema, oke sudah. Alokasi JP terlalu banyak. Nah, ini ada beberapa yang JP-nya itu sampai 180 ya. Saya lihat ada 2 ke 3. 180 JP itu luar biasa sekali itu ya. Kita harus ingat Bapak Ibu ya bahwa P5 ya, proyek ini untuk SMP kelas 7 dan 8 itu 1 tahun ya, itu 3 sampai 4 proyek. 3 sampai 4 proyek per tahun, artinya 2 semester. Kalau 1 tahun itu ada 350 JP untuk P5, karena kan aturan mandatori undang-undang itu kan bahwa setiap sekolah itu wajib mengalokasikan minimal 25% JP dari seluruh JP yang ada di 1 tahun akademik untuk program proyek P5. Jadi katakanlah kalau ada 300 JP itu sudah luar biasa 1 tahun ya, 350 katakan. Kalau bagi 3 itu saja sudah 100 JP. Itu saja sudah luar biasa kalau 100 JP per proyek gitu ya. Saya di rumah juga saya kemarin sempat share rapor contoh rapor proyek P5 itu ya Bapak Ibu ya. Itu punya keponakan saya sebenarnya. Saya juga baca raport dia. Kebetulan dia itu sekolah di salah satu SMA yang menjadi sekolah model untuk implementasi kurikulum Merdeka di Yogyakarta. Ternyata rapor Kumer ya, ini jauh lebih sederhana daripada rapor K13 yang kali lalu. Kalau rapor K13 itu kan tebal ya, lebih banyak halamannya dan lebih detail. Kalau Kumer ini lebih sederhana, termasuk untuk rapor Merdeka, rapor proyeknya itu sederhana. Jadi seperti yang saya share kemarin. Nah, itu maka ada beberapa proyek di situ. Kalau SMA kelas tergantung kelasnya ya, kelas 7 8 atau 10 11 itu 3 sampai 4 proyek. Maka kalau JP-nya terlalu ekstrim ya sampai 180 itu saya rasa kok impossible. Kecuali memang dia mau buat 2 proyek saja dalam 1 tahun gitu ya. Jadi kita harus berbagi proyek. Jadi pembagian JP ini juga bukan otomatis dibagi 3, begitu tidak Bapak Ibu. Jika ada 3 JP, nanti akan dilihat lagi porsinya, bobotnya, ya, kompleksitas proyeknya. Ada proyek yang sederhana, maka JP-nya tidak terlalu banyak. Kalau proyeknya misalnya ada yang proyeknya melestarikan lingkungan sekolah misalnya, itu kira-kira butuh berapa JP sih untuk merencanakan itu dan mengeksekusi untuk pelestarian menanam penghijauan lingkungan sekolah? Apakah sampai 150 JP ya, atau cukup 80 JP saja sebenarnya sudah cukup. Ada juga misalnya proyek misalnya membuat makanan khas gitu ya. Apakah membuat makanan khas itu sampai berbulan-bulan? Apakah sebenarnya cukup 1 bulan saja cukup untuk membuat makanan khas itu ya? Kecuali memang dari merencanakan, membuat sampai mendistribusikan, memasarkan, nah itu mungkin lama. Tapi kalau hanya praktek membuat makanan khas, saya rasa tidak perlu berbulan-bulan begitu ya.
Jadi kita harus rasional juga, logis juga dalam menentukan JP ini. Lalu nomor 9 skip saja. Nah, rumusan CP ya, rumusan CP sudah bagus. Proyek P5 jangan terlalu banyak konsep Bapak Ibu ya, tetapi harus praktis. Artinya apa? Ada yang mengambil tentang dimensi 1 ya. Dimensi 1 itu kan tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Tentang mengenal mencintai Tuhan, pemahaman agama kepercayaan. Nah, bedanya jangan sampai proyek P5 ini kesannya hanya seperti les tambahan begitu Bapak Ibu ya. Artinya jam pelajaran tambahan untuk mendalami tentang konsep tentang ketuhanan. Bukan. P5 itu sebenarnya arahnya lebih ke praktis, di mana siswa dapat menerapkan dalam kehidupan di masyarakat. Bukan sekedar paham konsep teori, kalau itu di pelajaran-pelajaran intrakurikuler saja, tidak usah P5. Nah, maka dalam mengembangkan, merancang di proyek P5, kurangi konsep-konsep, teori-teori, pembelajaran ya, perkuliahan atau istilahnya tutorial di kelas. Lebih banyak prakteknya. Teori tetap perlu, tetapi jangan mendominasi. Semua praktek kan tetap perlu teori, betul ya, tetapi jangan terlalu mendominasi. Harus lebih ke praktiknya, implementasinya itu seperti apa, perwujudannya ya, dimensi perwujudan iman kalau tentang ini. Itu. Lalu rumusan target pencapaian akhir fase sudah baik namun kurang komprehensif. Akan lebih baik jika dapat dioperasionalisasikan ya. Jadi misalnya ada yang mengambil tentang topik atau tema tentang kerjasama ya, kerjasama. Nah, nanti di uraian di akhir fase itu kan sebenarnya Bapak Ibu tinggal ambil dari sini saja ya, disesuaikan aja. Di sini kan sudah diuraikan. Ya, misalnya mana kerjasama ya, kerjasama. Nah, misalnya ini kan kerjasama, subelemen kerjasama ya, dimensi tentang bergotong royong, elemen kolaborasi, subelemen kerjasama. Nah, di akhir fase ini CP-nya ini Bapak Ibu ya. Maksudnya ini CP-nya ini sudah ya, CP di akhir fase. Jadi ini tinggal Bapak Ibu kopas, copy paste, lalu disesuaikan, dirumuskan ulang sesuai dengan konteksnya ya. Ini sudah bagus, tinggal dirumuskan ulang, ditambah, dimodifikasi sedikit begitu ya, disesuaikan dengan konteks. Jangan apa ya, misalnya subelemennya kerjasama. Nah, kerjasama itu nanti operasionalisasi kerjasama itu seperti apa? Jangan di sini kerjasama, nanti CP-nya supaya siswa dapat bekerja sama ya. Artinya itu jeruk makan jeruk itu kan. Artinya menjelaskan apa yang sudah ada di depan. Ya. Harus, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kita tidak boleh, ketika kita mendefinisikan sesuatu, kita tidak boleh mengambil kata yang kita definisikan. Contoh, kerjasama. Arti kerjasama adalah kerjasama dalam bla bla bla. Itu nggak boleh, itu fatal ya. Maka dalam merumuskan CP, operasionalisasikanlah subelemen tersebut. Ya. Kerjasama itu diukur, dilihat, ya, diamati dalam apa saja. Nah, ini kalau di sini apa? Menyelaraskan tindakan, ya kan? Melaksanakan tindakan untuk kegiatan untuk mencapai tujuan, bekerja secara efektif, itulah yang dimaksud kerjasama. Nah, begitu maksudnya Bapak Ibu dalam merumuskan CP di P5 ini. Jadi jangan menjelaskan apa yang sudah ada di depan. Maksudnya mengulangi apa yang ada di depan. Lalu alur model cukup pakai satu ya. Kan ada 5 model ya Bapak Ibu, A, B, C, D, E. Nah, Bapak Ibu silakan pilih mau pilih model yang mana sesuai dengan proyek yang Bapak Ibu garap. Pembagian JP untuk alur aktivitas kurang proporsional. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ada berapa alur, ada mulai dari memilih, mengamati, merefleksikan, mengevaluasi sampai tindak lanjut contohnya. Nah, itu harus proporsional, jangan asal taruh JP saja. Kira-kira yang membutuhkan JP paling besar banyak itu di kegiatan alur yang mana? Ya. Jangan dibagi rata juga semuanya 20 JP, semua itu juga nggak proporsional namanya. Proporsional itu artinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini nomor 14 ini juga penting. Kegiatan refleksi ya justru mendapatkan JP yang paling kecil. Refleksi. Padahal justru itu yang penting.
saya lihat rata-rata ya 90% kalau saya boleh katakan, baik kelas I maupun kelas C, refleksi itu mendapatkan porsi yang sangat kecil, padahal malah ada yang hanya 2 JP Bapak Ibu. Dari sekian puluh JP yang ada dalam proyek, refleksi itu hanya dikasih 2 JP. Itu bagi saya prihatin ya. Karena justru kegiatan refleksi itu yang sangat penting. Di dalam refleksi itu ada evaluasi. Ya. Dan penilaian kita itu penilaian berbasis proses juga ya. Kalau kita tidak merefleksikan, mengevaluasi proses dan untuk mencapai hasil ya, nggak ada gunanya. Jadi refleksi itu berguna untuk melihat ke belakang. Apa yang kurang baik ditingkatkan, apa yang kurang baik diperbaiki, apa yang sudah baik ditingkatkan, ya kan? Lalu manfaat nilai-nilai bagi perkembangan dirinya itu apa? Menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa, dalam perilaku karakter siswa, itu letaknya di refleksi ini. Jadi kalau nggak ada refleksi ya proses P5 itu nggak ada gunanya sebenarnya, karena tidak ada internalisasi nilai. Nah, guru harus memberikan porsi yang cukup bagi siswa untuk melakukan kegiatan refleksi dan evaluasi. Sebenarnya evaluasi dulu, baru refleksi, baru terakhir tindak lanjut. Kan begitu ya. Jadi ini mohon diperhatikan ya. Refleksi harus kreatif, tidak harus dalam menulis dalam buku ya. Kebanyakan kan medianya buku, alat tulis ya. Refleksi tidak selamanya harus seperti itu. Boleh dibuat yang kreatif. Oke, nah ada juga Bapak Ibu yang di dalam modul, bukan modul ya, di dalam alurnya itu mendeskripsikan topik lagi. Saya jadi bingung gitu kan. Di dalam topik ada topik lagi gitu kan. Sebenarnya kalau mau menentukan di dalam alur itu ya, materi-materinya, istilah kalau kita dalam modul P5 bukan menggunakan topik tapi gunakan istilah aktivitas. Aktivitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jangan digunakan istilah topik, karena topik kita sudah ada di atas ya. Topik utama atau topik besarnya sudah di atas. Jadi jangan ada topik di dalam topik, itu malah membingungkan. Nah, jadi gunakanlah istilah aktivitas. Lalu, oke, alokasi waktu yang lama, maka uraian aktivitas juga harusnya lebih banyak. Kan? Kalau JP-nya makin banyak, makin besar, maka sebaiknya uraiannya, aktivitasnya juga makin banyak. Untuk alur proyek, oke, total JP masih belum ditambah ya di kolom alur itu, sebaiknya ditambahkan di paling bawah. Lalu subelemen dalam rubrik penilaian ada yang tidak sinkron dengan profil proyek awal. Nah, maksudnya itu Bapak Ibu kalau di 10A itu kan sudah ada subelemennya ya. Nah, nanti di 10C itu subelemennya itu ambil dari 10A. Jadi jangan 10A subelemennya sudah ditentukan, nanti di 10C di rubrik penilaian subelemennya ini ambil dari mana gitu ya. Ada beberapa yang seperti itu saya temukan Bapak Ibu. Di 10C itu subelemennya berbeda dengan yang di tugas 10A. Jadi sebenarnya subelemen di LK10C itu ambil dari subelemen yang ada di 10A. Itu maksudnya. Lalu deskriptor kriteria rubrik asesmen semakin ke kanan harusnya semakin kompleks. Nah, sebentar saya kasih misalnya yang belum dinilai ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini mungkin ini contoh yang baik ya. Maksudnya begini Bapak Ibu. Ini yang rubrik assessment ya. Rubrik assessment ini semakin ke kanan ini kan semakin bagus ya. Ini kan mulai berkembang, sedang berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Jadi harusnya deskriptornya, kriterianya semakin ke kanan itu semakin kompleks, semakin komprehensif ya. Kalau berpikirnya dari mudah ke sulit, dari sederhana ke kompleks gitu kan, dari abstrak ke konkret seperti pendekatan psikologis belajar itu kan, hukum psikologis belajar kan seperti itu ya, dari sederhana ke rumit, dari mudah ke sulit, dari abstrak ke konkret, dari konkret ke abstrak gitu ya. Dan harusnya juga seperti ini, dari mulai berkembang ini yang sederhana hingga sangat berkembang itu yang kompleks. Yang bagus seperti ini. Jadi tapi ini belum tentu bagus ya. Kita lihat dulu memahami dan peran
memahami dan peran. Nah, ini juga rumusan kalimatnya kurang pas ya. Memahami, ini memahami, oke, ini memahami makna dan peran itu terlalu langsung dimaksud. Ini bedanya apa juga saya tidak terlalu paham. Ini dengan ini, oh ini makna dan peran, kalau ini hanya memahami peran. Ya, ini ada tambah makna lagi, tetapi masih juga memahami juga, kan? Nggak ada bedanya. KKO-nya memahami juga. Memahami makna, peran, terhadap dan mulai menerapkan. Nah, ini ada menerapkannya. Ini memahami makna dan sangat masalah sudah bisa menerapkan yang baik. Nah, ini juga sebenarnya kurang kalau saya lihat dari segi kompleksitasnya kurang kompleks ya. Untuk sangat berkembang itu tidak cukup hanya memahami dan menerapkan, bisa mengidentifikasi, menganalisis ya dan sebagainya. Jadi semakin ke kanan itu harusnya semakin kompleks. Jadi kalau yang misalnya di sini ada, ini nanti harus terintegrasi di sini, ya. Lalu kalau sudah ada di sini, yang di sini harus terintegrasi lagi di sini, artinya dimasukkan di sini. Kalau misalnya di sini ada KKU memahami, di sini juga harus ada memahami, tambah apa? Dan di sini nanti ada memahami, menjelaskan, tambah apa lagi? Di sini harus ada lagi. Jadi jangan masing-masing berbeda kriterianya. Itu beberapa saya lihat seperti itu. Jadi antara satu kriteria dengan kriteria yang lain ini harus saling melengkapi. Kalau ada di sini harus juga ada di sini, harus ada di sini, harus ada di sini. Jangan di sini ada kok di sini malah dihilangkan. Nah, itu tidak pas. Itu begitu Bapak Ibu ya. Saya harap dipahami dengan baik. Saya rasa sudah paham. Banyak juga yang sudah bagus ya, tapi beberapa saya lihat seperti itu. Saya rasa catatan saya dari tugas P5 itu dulu. Nanti kalau saya terlalu banyak, nanti Pak Waluyo tidak ada yang dievaluasi lagi. Pak Waluyo sudah bisa mendengarkan dan sudah bisa menyampaikan masukannya Pak. Silakan Pak.